Jika ada yang memusuhi, hadapi dengan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud atau sholat qiyamul lail termasuk sholat sunnah yang dianjurkan. Allah berfirman, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wahai orang-orang yang berselimut Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Mereka sedikit sekali tertidur pada waktu malam, dan pada akhir malam di waktu pagi sebelum fajar, mereka memohon ampunan kepada Allah. Salat tahajud merupakan amalan sunnah yang paling utama. Ia lebih utama daripada salat sunnah di siang hari, karena di saat orang lain tertidur, seorang hamba yang melakukan ibadah terasa lebih berat. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah paling dekat kepada hambanya adalah di waktu tengah malam terakhir. Jika engkau bisa menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, maka lakukanlah. Karena sholat pada waktu itu dihadiri dan disaksikan olehnya hingga matahari terbit. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sholat apakah yang paling utama selain sholat wajib? Beliau menjawab, sholat yang paling utama selain sholat wajib adalah sholat di tengah malam, sholat tahajud. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya di waktu malam ada satu saat di mana seorang hamba tidak memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah pada satu waktu itu, kecuali Allah memberikannya mengabulkan doa, dan ini ada pada setiap malam. Setiap malam Tuhan kita Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Jika ada yang memusuhi, yang mengganggu kita, kita bisa memohon pertolongan kepada Allah pada waktu sepertiga malam terakhir. Niscaya Allah akan menolong hambanya. Barang siapa yang bermalam tidur dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat ikut bermalam bersamanya. Dan ia tidak terbangun kecuali malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu fulan, ia tidur dalam keadaan bersuci berwudu. Apabila salah seorang dari kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di kepalanya. Ia mengatakan pada setiap ikatan, malam masih panjang maka tidurlah. Jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi, dan jika ia sholat, maka terlepaslah semua ikatannya. Maka saat pagi tiba, ia bangun dengan segar dan jiwanya tenang. Jika tidak, maka ketika ia bangun pagi, maka jiwanya tidak akan tenang, gelisah, dan bangun dalam keadaan malas. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud sholat, karena engkau tidaklah sholat kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu, dan Allah akan menghapuskan 1 kesalahan sebab sujud sholatmu itu.